Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Izin memperkenalkan diri. Saya Dr. Fatkur Rahman, dosen tetap program studi Magister Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Lampung dengan NIDN 02 16 07 9101. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan pemaparan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang relevan dengan bidang keilmuan saya, yaitu adalah mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran Fisika dengan kode KFI 825106 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran Fisika yang diajarkan di semester genap di semester 2 di program studi Magister Pendidikan Fisika diampu oleh dua dosen, yaitu Dr. Fatkur Rahman saya sendiri dan Profesor Dr. Iwayan Distrik Magister Sains. Dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut itu ada CPL 4, CPL 7, CPL 8 dan CPL 9. Untuk deskripsi mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran Fisika, itu fokus utama mata kuliah ini mencakup kajian mendalam terhadap kerangka kerja desain instruksional atau instructional design secara sistematik dan struktur. Mahasiswa dibimbing untuk menguasai model-model desain instruksional seperti ADI, Dick and Carey, Smith and Ragan, CAM, dan Azure melalui tahap analisis kebutuhan, analisis karakteristik pelajar, perumusan CPL, tujuan pembelajaran yang terukur, hingga perencanaan strategi pedagogik yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Untuk capaian mata kuliah, ada beberapa capaian mata kuliah. CPMK 1 menganalisis dan mengevaluasi secara kritis teori belajar klasik dan kontemporer, landasan pedagogi kritis, konstruktif, dan serta kerangka kerja instruksional desain dengan merancang solusi dan atau isu problematik pembelajaran fisika. CPMK 2 itu menganalisis kurikulum sekolah menengah yang sedang berlaku dan isu pendidikan global abad 21 untuk memetakan alur pembelajaran serta kebutuhan inovasi pembelajaran fisika yang adaptif. Untuk CPMK 3 itu merancang dan mengembangkan perangkat serta inovasi pembelajaran fisika, modul ajar, skenario pembelajaran, LKPD, media berbasis prinsip instructional design dengan mengintegrasikan pendekatan STEM, TBACK, HOTS, dan kearifan lokal. Untuk CPMK 4 itu merancang dan menyusun instrumen asesmen dan evaluasi pembelajaran fisika yang valid, reliable, dan terintegrasi untuk mengukur capaian pembelajaran siswa secara komprehensif. CPMK 5 mengkomunikasikan, merefleksikan, dan mempertanggungjawabkan rancangan inovasi pembelajaran fisika melalui partisipasi produk serta uji coba secara kritis, terbuka, dan beretika akademik. Dengan CPMK tersebut diharapkan mahasiswa S2 menjadi desainer pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan di sekolah menengah atas, serta produk yang dihasilkan di dalam perkuliahan ini akan diimplementasikan langsung secara praktis di SMA tempat mahasiswa mengajar, dan hasil daripada implementasi tersebut itu akan dikemas dalam bentuk artikel yang nantinya akan menjadi bahan publikasi ilmiah daripada peserta didik sebagai rekam jejak akademik mahasiswa program studi Magister Pendidikan Fisika. Untuk referensi pada mata kuliah ini tentunya menggunakan referensi yang mutakhir, simulasi pembelajaran pada video PDD UPT TKP Serdos 2026 itu saya simulasikan pada pertemuan ke-11. Demikian video pengantar dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, pada pagi hari ini kita masuki pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 itu kita membahas terkait dengan instructional design ya, kelanjutan daripada instructional design
di dalam proses pembelajaran. Minggu yang lalu kita sudah mengkaji terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan instructional design. Ya, baik, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, untuk mendapatkan keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya dalam mengemban amanah sebagai guru di sekolah masing-masing. Kita berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, teman-teman mahasiswa, pada pertemuan 11 ini itu ada target yang harus teman-teman mahasiswa dapatkan saat melaksanakan pembelajaran ya. Jadi apa targetan yang harus teman-teman mahasiswa dapatkan dalam pertemuan 11 ini, yaitu adalah merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran serta inovasi pembelajaran, baik itu modul ajar, skenario pembelajaran, LKPD berbasis prinsip instructional design, seperti itu. Jadi dasarnya adalah instructional design. Kenapa kok dasarnya instructional design? Karena teman-teman mahasiswa ketika kembali di sekolah tentunya harus menjadi desainer pembelajaran. Makanya teori instructional design ini penting dipelajari seperti itu. Oke. Terus CPMK yang kelima itu adalah mengkomunikasikan, merefleksikan, dan mempertanggungjawabkan prototipe produk LKPD ataupun modul ajar yang sudah teman-teman mahasiswa kembangkan seperti itu. Jadi nanti pada pertemuan ini itu teman-teman mahasiswa belajar bagaimana membuat LKPD yang bagus seperti apa berdasarkan instructional design, dan nanti kemarin kan sudah ditugaskan ya membuat rancangan prototipe ya. Semua sudah mengerjakan kan? Ya. Oke, nanti Pak Fatkur akan mengecek produk yang teman-teman mahasiswa buat dan kita akan diskusikan apakah memang sudah sesuai apa belum dengan konsep dasar daripada instructional design seperti itu. Baik, jadi ini harus teman-teman mahasiswa dapatkan di dalam pertemuan ke-11 ini. Oke, recall kembali ya, dalam pertemuan sebelumnya instructional design itu ada 3 orientasi ya. Orientasi kepada pembelajaran di dalam kelas, terus berorientasi pada produknya. Produknya itu pada kelas itu pada skup yang lebih kecil seperti itu. Nah, kalau yang orientasi kepada produk itu hanya pada bahan ajar saja. Seperti itu. Jadi hanya bahan ajar saja. Nah, terus yang paling komplit itu adalah orientasi kepada sistem. Jadi tidak hanya learning trajectory atau instructional design yang dikembangkan, namun juga produk daripada bahan ajar yang dikembangkan itu juga menjadi sasaran. Seperti itu. Itu ya, ini materi kemarin sudah kita bahas. Namun kita recall kembali supaya teman-teman mahasiswa tidak kebingungan lagi seperti itu. Pertemuan ke-11 ini kita fokus kepada sistem orientasi modelnya ya. Nah, di sini ada beberapa instructional model yang mengorientasikan kepada sistem secara holistik. Seperti itu. Nah, ada 4 ini Pak Fatkur contohkan ya. Ada instructional design dari ADI ya, analyze, design, develop, implementation, dan evaluation seperti itu. Sudah tidak asing lagi kepada teman-teman mahasiswa. Terus ada model CAM. Terus ada model instructional dari Smith and Ragan juga. Dan terakhir ada Dick and Carey. Nah, ini nanti akan kita breakdown sekilas saja karena nanti dalam membuat dari LKPD itu ada dapat benang merahnya, dasarnya dari mana seperti itu, gitu ya. Nah, di bagian pertama kita akan mengulas kembali terkait dengan apa sih instructional design dengan model ADI ini. Nah, sudah tidak asing teman-teman mahasiswa, ada berapa langkah di ADI ini? Ada 5 ya. Apa saja itu? Analyze, design, develop, implementation, dan evaluation ya, and evaluation. Nah,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru sebagai instructional design dalam analyze. Apa itu? Yang pertama itu adalah instructional goals. Jadi tujuan pembelajaran terlebih dahulu kita harus pahami, kita harus teliti. Nah, kita mau mengajarkan materi apa sih? Misal nih, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu semuanya ingin mengajarkan materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya, tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan target yang ingin dicapai itu apa, seperti itu. Ya. Analisis pertama itu. Nah, terus terkait dengan apa? Target audien apa? Karakteristik. Ya. Jadi karakteristik peserta didik itu juga harus kita pahami. Oh, misalkan ya seperti yang di buku Pak Fatkur terkait dengan pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu harus kita petakan terlebih dahulu. Ya, kita harus petakan terlebih dahulu karakteristik masing-masing. Apakah dia gaya belajarnya seperti apa dan seterusnya, kayak gitu. Sampai kepada karakteristik kognitif pun juga kita bisa harus memetakan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya apa yang kita sampaikan dapat mudah dipahami oleh peserta didik, seperti itu. Terus ada apa lagi itu? Apa itu? Terkait dengan apa itu? Terkait dengan apa itu? Terkait dengan konten, teknologinya yang mendukung, seperti itu. Fasilitasi yang ada di sana, ya. Ya, sumber daya apa yang ada di sana, seperti itu, ya. Yang dimiliki oleh sekolah itu seperti apa, kayak gitu ya. Jadi itu harus kita analisis. Nah, baru kita melakukan desain. Desain itu apa? Terkait dengan learning objektifnya kita rancang, strateginya seperti apa, ya, sampai kepada tes yang akan kita berikan kepada peserta didik itu juga harus kita rancang di sana. Nah, baru di sana ada tahapan development sampai evaluation. Nah, teman-teman mahasiswa nanti bisa mengelaborasi daripada materi ini. Nanti ini kita akan implementasikan lah ya, seperti itu. Pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan 11 ini Pak Fatkur ada contoh dari produk LKPD yang dalam pengembangannya itu didasarkan pada instructional design. Dan kemarin dari V-Class Pak Fatkur juga sudah mengunduh dari proyek teman-teman mahasiswa, ya, proyek teman-teman mahasiswa dalam membuat LKPD-nya. Nanti kita bahas secara tuntas dari produk contohnya seperti apa sampai produk daripada teman-teman mahasiswa membuatnya, seperti itu. Silakan di scan QR-nya ya, yang bagian produk terlebih dahulu ya. Jadi contoh produknya, dan kemarin Pak Fatkur sudah mengkoreksi ya prototipe produk yang teman-teman mahasiswa buat yang dikirimkan melalui V-Class ya. Kita breakdown secara bersama apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus ditambahi, seperti itu ya. Baik. Sudah di scan? Sudah, Pak. Oke. Nah, yang jadi contoh itu adalah e-modul ya, e-modul praktikum fisika berbasis PBL, ya, berbasis problem based learning ya, pada materi gerak lurus berubah peraturan ya. Baik, kita lihat bagaimana sih contoh daripada LKPD atau modul ajar yang interaktif ya. Baik, saya minta responnya kepada Mas Angga. Yuk, silakan. Di bagian identitas pengguna coba. Jadi teman-teman mahasiswa kadang-kadang itu kan membuat modul ajar itu kan identitas itu kan langsung tiba-tiba identitas seperti itu gitu kan. Nah, dalam desain instruksional itu seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya model LKPD atau modul ajar yang interaktif itu harus seolah-olah ketika membaca itu komunikasi dengan
si pembacanya. Oke, coba silakan Pak Angga, Mas Angga, dibaca terlebih dahulu di bagian identitas pengguna. Coba, ini contohnya. Identitas pengguna emoji. Oke, yang pertama dari diri. Oke. Assalamualaikum. Apa kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan sobat semua melengkapi identitas diri pada isian di bawah. Nah, itu adalah kalimat yang interaktif ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti dalam membuat modul ajar ataupun LKPD, supaya LKPD itu bisa digunakan oleh peserta didik secara mandiri, tentunya harus menggunakan kalimat-kalimat yang interaktif seperti itu, ya, sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik, ya. Kalau seumpamanya dia gaya belajarnya kinestetik, ya berarti bisa disediakan praktikum-praktikum. Kalau seumpamanya gaya belajarnya audiovisual, nah itu tampilkan video-video. Jadi mereka tinggal klik, nanti ada sebuah sapaan dari video tersebut yang tentunya Bapak Ibu bisa membuat di YouTube masing-masing seperti itu. Gitu ya. Oke, kan biasanya LKPD yang sering dibuat itu hanya identitas itu ada di cover seperti itu. Nah, sebaiknya hindari itu. Karena apa? Karena kita ingin membuat LKPD atau model ajar yang interaktif. Nah, harus ada kalimat sapaan seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian LKPD itu juga harus ada orientasi yang jelas seperti itu. Karena ini adalah LKPD atau model ajar yang berorientasi pada problem based learning, berarti harus dijelaskan terlebih dahulu peran-peran daripada peserta didik di dalam pembelajaran, seperti ada yang ada di halaman 2 itu ya, halaman 2 dan seterusnya itu. Gitu ya. Nah, baik, langsung coba kita internalisasi pada substansi pelaksanaan setiap sintaknya seperti itu. Oke. Nah, kita breakdown di halaman 8. Jadi ini memang berdasarkan fenomena fisik yang ada, teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini kan mengajarkan terkait dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelum mengajar terkait dengan itu, berarti haruslah paham dulu terkait dengan jarak dan perpindahan. Nah, jangan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu menarasikan definisi di dalam LKPD, namun ajak mereka untuk berpikir secara mendalam ya, dengan fenomena yang ada, kira-kira perubahannya seperti apa ya dan seterusnya kayak itu, sehingga mereka mampu memaknai perpindahan itu seperti ini, jarak itu seperti ini, bedanya apa dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, saya rasa untuk LKPD atau modul ajar yang Pak Fatur bagikan itu nanti teman-teman mahasiswa bisa jadi rujukan ya untuk mengembangkan prototipe awal. Ini kan masih prototipe awal yang kemarin dikirimkan di Viklas ya. Nanti kita lihat rekapan daripada produk LKPD-nya. Ya, oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan mengecek secara acak saja ya di rekap produk yang teman-teman mahasiswa sudah buat. Yuk, silakan di scan QR yang ada di sampingnya ya. Baik, teman-teman mahasiswa, setelah teman-teman mahasiswa scan rekap produk LKPD, ingat ini prototipe awal ya yang teman-teman mahasiswa dapatkan atau yang teman-teman mahasiswa kembangkan. Nanti ini kita akan koreksi secara bersama apakah memang sudah relevan atau belum seperti itu, gitu ya. Baik, sudah di scan semuanya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini Pak Fatur juga sudah scan ya. Nah, ini kita koreksi, kan biasanya dari awal ke atas ya, kita koreksi dari bawah ke atas seperti itu supaya yang urutan pertama itu tidak selalu deg-degan di awal seperti itu ya. Baik, kita cek punya Bu Dea ya. Alhamdulillah sudah komplit ini Bu Dea. Ada
produk LKPD-nya ya. Oke, baik, kita sama-sama mengamati ya, mengamati. Coba kita koreksi dari bawah terlebih dahulu ya. Kita tampilkan produk prototip awal produk dari Budaya ya. Oke, silakan Budaya bisa memaparkan terlebih dahulu bagian-bagiannya. Yuk, boleh. Yuk, silakan. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait ELKPD yang telah saya kembangkan. Jadi pada bagian awal ini merupakan cover dari ELKPD yang telah saya kembangkan, yaitu pada materi energi alternatif pada kelas 10 semester 2. Pada selanjutnya terdapat kata pengantar, daftar isi, dan juga ada petunjuk dari penggunaan ELKPD agar peserta didik tidak bingung menggunakan ELKPD yang telah saya kembangkan. Dan juga ELKPD ini memuat dasar dari 8 dimensi profil lulusan. Lalu ada capaian pembelajaran, di mana pada materi yang akan diajarkan yaitu pada materi energi alternatif, dan capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran perubahan iklim dan pemanasan global dan energi alternatif. Dan pemanfaatannya Ini berbasis model apa ini? menggunakan model STEM PJBL, Pak. STEM PJBL. Ya. Berarti ada sintak PJBL-nya. Ya, benar, Pak. Oke. Nah, di dalam produk ini bagian sintak PJBL-nya ada di mana? Di bagian kegiatan 1, Pak, dimulai. Kegiatan satu di bagian Di bawahnya, Pak. di bawah. Oke. Di bawah, lanjut di bawahnya lagi. Nah, ini, Pak. Oke. Nah, di kegiatan satu ini merepresentasikan sintak apa ini? Reflection, Pak. Reflection. Iya. Jadi pada kegiatan 1 ini peserta didik diajak untuk mengamati video mengenai fenomena krisis energi sebagai bentuk dari sintak reflection dalam PJBL, ya, di mana siswa ini mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi dan juga memberikan solusi awal serta mengamati potensi dari sumber energi terbarukan di lingkungan sekitarnya, di mana ini melatihkan keterampilan kolaboratif problem solving pada indikator problem identification. Problem identification ya. Oke, baik, berarti di sini tahap pertama daripada PJBL-nya ini ya. Jadi ini sudah ditampilkan terkait dengan fenomena awal. Nah, sedikit masukan untuk Budaya, mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa memberikan masukan juga terkait dengan apa yang sudah dirancang oleh Budaya. Jadi setelah saya baca terkait dengan penyajian dari apa yang Budaya tampilkan di prototipe awal ini, nanti akan diperbaharui di prototipe kedua ya. Ya, baik, Pak. Ini masih terlalu tekstual ya, apalagi di bagian penyajian materinya ini. Penyajian materinya ini masih sangat tekstual sekali. Nah, kalau bisa penyajiannya itu interaktif, menggunakan bahasa yang interaktif seperti yang tadi Pak Fatkur contohkan dan ada di produk contoh itu ya, supaya mereka ketika membaca itu tidak jenuh seperti itu, gitu ya. Karena apa? Karena dasar daripada instructional design khususnya untuk membuat bahan ajar ini salah satunya mengarah kepada sana, mengarah kepada interaktif itu tadi, seperti itu, gitu ya. Namun di bagian sintak pertama ini juga harus dijelaskan dulu di atas, terkait dengan pembelajarannya ini nanti arahnya kemana, seperti itu, supaya peserta didik itu tahu, oh di tahap pertama itu saya harus memposisikan seperti apa, kayak gitu ya. Oke, itu dari Pak Fatkur. Bu Dia duduk terlebih dahulu. Untuk relevansi pemilihan model pembelajarannya sudah oke ya. Namun itu tadi penyajian di prototipe awal ini masih belum terlalu interaktif seperti itu. Sehingganya seolah-olah seperti halnya membaca buku biasa seperti itu. Padahal di dalam proses pembelajaran yang mana
LKPD ini kan lebih mengarah kepada pembelajaran aktif ya kepada peserta didik. Mereka harus seolah-olah ketika membaca itu tuh berkomunikasi dengan perangkat pembelajaran atau bahan ajar yang teman-teman mahasiswa buat. Mungkin ada masukan dari audiens lain. Baik, saya ingin bertanya juga dengan Ibu Dea. Tadi kan dijelaskan siswa itu membuat proyek panel surya. Nah, kenapa nggak langsung diarahkan untuk membuat panel suryanya lalu diarahkan ke materinya? Apakah harus menampilkan video dulu dan sebagainya? Ya. Baik. Izin menjawab ya. Jadi mengapa fenomena dulu baru diberikan proyek ya? Jadi urutan kegiatan dalam LKPD yang disusun itu agar pembelajaran berlangsung secara bertahap sesuai dengan proses konstruksi pengetahuan peserta didik, di mana peserta didiknya ini diberikan terlebih dahulu mengamati fenomena melalui video untuk membangun pemahaman awal mereka terhadap permasalahan krisis energi yang terjadi pada materi energi alternatif. Nah, baru setelah itu mereka mencari informasi dan berdiskusi untuk menentukan solusi yang paling tepat, barulah peserta didik merancang dan membuat proyek panel surya berdasarkan hasil analisis awal yang telah dilakukan. Nah, apabila peserta didik langsung membuat proyek tanpa memahami permasalahan dari fenomena terlebih dahulu dan juga konsep yang mendasarinya, maka proyek hanya menjadi kegiatan membuat proyek tanpa tahu bagaimana dasar ilmiahnya yang kuat tentang materi fisikanya. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini juga harus diawali dengan pertanyaan sesuai dengan sintaksnya ataupun masalah yang bermakna sehingga peserta didik memiliki alasan yang jelas dalam merancang dan mengembangkan proyek mereka masing-masing. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Bu Galuh, Ibu Jodi ya. Pertanyaan menarik dari Bu Jodi ya. Kenapa kok harus memunculkan video terlebih dahulu kayak gitu kan? Jadi kan dasar dari PJBL dari Budia ini pakai teori belajar apa? Konstruktivisme. Ya, konstruktivisme. Konstruktivisme di dalam teori belajar konstruktivisme itu ada namanya scaffolding. Nah, scaffolding yang dilakukan atau yang diberikan oleh Budia melalui bahan ajar ini itu salah satunya adalah memberikan contoh video terlebih dahulu ya. Jadi supaya apa? Supaya peserta didik itu dengan scaffolding yang diberikan itu terbantu. Oh, gambarannya seperti ini loh saya membuat. Nah, oke, seperti itu. Secara substansional bagus ya. Kita beri aplaus dulu kepada produk Budia ya. Nanti kita bisa lanjutkan ke produk-produk yang lain ya. Tapi ini sudah saya buat rekap catatan beberapa perbaikan yang prototipe awal yang Bapak Ibu buat ya, sehingga nanti saya minta untuk dilakukan perbaikan ya dan dikumpulkan kembali di Fiklas supaya nanti ada feedback dari apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran saat ini. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman mahasiswa, diskusi yang sangat menarik pada pertemuan 11 ini. Semoga apa yang kita bahas ya tadi kita bahas banyak ya, membreakdown terkait dengan instructional design, terus produk yang contohnya seperti apa, sampai kepada kita melihat prototipe awal daripada Budia. Itu semua tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman mahasiswa nanti ketika mengimplementasikan ilmunya itu memang benar-benar matang. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah tempat Bapak Ibu bertugas guna untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya tentunya, karena ilmu yang bermanfaat itu menjadi satu tujuan utama. Baik, dari saya kita cukupkan untuk pembelajaran atau pertemuan 11 ini. Dari Pak Fatkur, Pak Fatkur akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.